Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Duratul Muliso. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas KKN individu saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui atau mempelajari hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran agar ketika kita membaca Al-Quran kita bisa membacanya dengan benar dan fasih ataupun lancar. Nah, hukum bacaan yang pertama adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, hukum bacaan nun mati atau tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah idhar halki, yang kedua adalah idgham biguna, yang ketiga adalah idgham bilaguna, yang keempat adalah iklab, yang kelima adalah ikhfa hakiki. Oke, yang pertama adalah idhar halki. Nah, idhar menurut bahasa ada artinya jelas. Nah, sedangkan menurut istilah jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar dibaca jelas. Nah, huruf idhar itu ada 6, yaitu alif, ha, ho, ain, ghin, ha. Nah, contohnya adalah yauma idin khosi'ah, salamun hiya min haitsu. Nah, itu adalah contoh bacaan idhar halki. Oke, yang kedua adalah idgham biguna. Nah, menurut bahasa idgham artinya meleburkan. Nah, guna artinya mendengung. Menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Nah, huruf mati dileburkan dengan dengung. Nah, huruf idgham itu ada 4. Yang pertama adalah ya, nun, mim, waw. Nah, contohnya adalah sarroyaroh, miwaroi, mayakulu. Nah, itu adalah contoh bacaan idgham biguna. Nah, yang ketiga adalah idgham bilaguna. Nah, menurut bahasa idgham artinya meleburkan. Nah, bilaguna artinya tanpa mendengung. Nah, menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna. Nah, huruf nun mati dileburkan tanpa dengung. Nah, huruf idgham bilaguna ada 2, yaitu adalah lam sama ro. Nah, contohnya adalah milladunka, mirrobbahim, mirrobbihim. Nah, itu adalah contoh bacaan idgham bilaguna. Nah, yang keempat adalah iklab. Menurut bahasa, iklab artinya membalik. Nah, menurut istilah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, dibaca membalik menjadi mim. Nah, huruf iklab itu ada 1, yaitu ba. Nah, contoh bacaannya adalah mim ba'dihim, yang bagi madam ba'ida, alimum bidat. Nah, itu adalah contoh bacaan hukum iklab. Nah, yang terakhir adalah
ikhfa hakiki. Nah, menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Nah, sedangkan menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, huruf nun mati dibaca samar-samar. Nah, huruf ikhfa hakiki itu adalah 15. Nah, yang pertama adalah ta, sa, jim, da, zal, zai, sha, shin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Nah, contohnya adalah ma in dafik min syai'in wala in kulta. Nah, itu adalah contoh bacaan ikhfa hakiki. Oke, sekarang kita akan membahas hukum min mati. Nah, hukum min mati dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah ikhfa safawi. Nah, cara bacanya adalah samar. Nah, ketika ada mim mati bertemu huruf ikhfa safawi. Nah, huruf ikhfa safawi itu ada 2, yaitu ba sama hanya ba saja, huruf ikhfa safawi. Nah, contohnya adalah inna rabbahum bihim. Nah, itu dibaca samar-samar, ikhfa safawi. Nah, yang kedua adalah izhar syafawi. Ya, cara bacanya adalah jelas. Ketika ada mim mati bertemu huruf selain ba dan mim. Nah, contohnya adalah alaihim walahum. Nah, itu bacaannya adalah jelas. Nah, yang ketiga adalah idgham mimi yang dibaca sama. Nah, ketika ada mim mati bertemu huruf mim. Nah, contoh bacaannya adalah alaihim musoddah. Nah, itu bacanya sama. Musoddah. Itu adalah contoh bacaan idgham mimi. Oke, sekarang kita akan membahas gunnah. Gunnah artinya mendengung. Nah, hukum gunnah yaitu wajib dibaca mendengung apabila ada nun dan mim mati serta wajib dibaca dengung apabila ada nun dan mim yang bertasdid yang disebut gunnah musyaddada. Nah, contohnya adalah inna jannati annas summa amma Muhammad. Nah, itu adalah contoh hukum bacaan gunnah. Oke, sekian penjelasan tentang hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran. Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan lewat pertanyaan pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.